Shalom bro dan sis, kalau kita melihat fenomena yang sekarang ini terjadi, ada oknum-oknum yang dulunya katanya Kristen, lalu pindah ke agama yang baru, dan mereka mulai menghujat, menghina agama mereka yang lama. Nah, sangat disayangkan, bukannya mereka itu semakin hari semakin baik di agama yang baru, tetapi justru mereka semakin jahat, semakin amoral, tidak beretika. Nah, itu yang terjadi. Nah, salah satunya seperti oknum yang ada di video ini. Coba mari kita melihat bersama-sama. Tadi saya punya rencana, Bible ini mau tak taruh di pantat, gini deh ya. Bukan saya enggak. Kalau saya dari awal, ketika saya berjuang di dalam Islam, hidup saya sudah saya wakafkan. Jadi keadaan apapun saya sebetulnya siap. Gemes sebetulnya, ya. Ya sebetulnya kalau challenge ini, apakah memang nanti saya diazab mati? Ya, kalau saya kan jelas sakit nih, ada sakit dan operasinya juga tidak sempurna. Apakah saya akan diazab langsung mati? Saya jamin 1000%, ya nggak mungkin gitu loh. Jadi memang itu hal yang dicari-cari oleh si tanpa ragi. Ini manusia jahat, saudara ya. Oke, saya eksperimenkan saja, saudara ya. Apakah ketika kitab ini saya tempel di pantat, ya, dalam sebulan saya akan mati? Kita tes ya, dalam 1 bulan. Kita lihat, apakah dalam sebulan saya akan mati? Ya, kita taruh lagi. Ya. Kita lihat nanti apakah Agustan akan mati ketika Alkitab ditaruh di pantat. Bro dan sis, setelah saya melihat video Bro Agus ini, maka saya harus mengatakan dengan jujur bahwa video Bro Agus ini sangat-sangat tidak beretika, sangat-sangat tidak sopan, sangat-sangat tidak bermoral apa yang dilakukan oleh Bro Agus ini. Yang saya tahu semua agama di Indonesia mengajarkan hal-hal yang baik, yang bermoral, dan yang beretika. Jadi yang salah itu sebenarnya bukan agamanya. Yang saya tahu agama Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak bermoral seperti itu. Kalaupun ada, itu oknumnya, bukan agamanya atau bukan ajaran agamanya. Nah, mungkin dia merasa terlindungi oleh agama mayoritas di bangsa kita ini, sehingga membuat dia seenaknya saja melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang tidak beretika dan tidak bermoral seperti itu. Nah, saya tahu dia secara sengaja melakukan tindakan itu dengan tujuan supaya menyakiti dan menghina umat Kristen. Saya tahu itu. Nah, kitab suci orang Kristen yang dulu dia baca, bahkan dia sering khotbahkan, ditaruh di pantatnya dan dikentutin. Ini perbuatan yang sangat-sangat keji dan menjijikkan dan tidak bermoral. Bro dan sis, kalaupun Bro Agus ini membakar atau sobek Alkitab, yang sobek dan yang terbakar itu adalah kertasnya. Tetapi firman Allah tetap hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Tidak bisa terbakar dan tidak bisa disobek. Karena firman Allah itu hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Dilihat dari sudut pandang apapun, perbuatan Bro Agus ini tidak bisa dibenarkan. Baik secara etika, moral, bahkan secara undang-undang pun tidak bisa dibenarkan. Nah, sebenarnya kami berharap supaya Bro Agus ini menjadi pribadi yang lebih baik pada agamanya yang baru. Tetapi justru kita lihat sendiri semakin parah apa yang dilakukan oleh Bro Agus ini. Semakin perbuatannya tidak terpuji dan tidak sopan, tidak beretika. Nah, itu yang kita lihat. Namun apapun perbuatan Bro Agus, kami tetap taat akan firman Allah, yaitu kami tetap mengampuni dia, kami tetap mengasihi dia, seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi dan mengampuni kami. Itulah apa yang kami akan balas terhadap
apa yang dilakukan Bro Agus terhadap kami. Kami tetap mengasihi dan mengampuni dia. Nah, saya akan memberikan beberapa ayat firman Allah sebagai sikap kami terhadap perbuatan Bro Agus ini sesuai dengan firman Allah. Nah, kita lihat beberapa ayat di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 mengatakan begini, "Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat." Jadi bro dan sis, Yesus mengatakan kepada kami untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi apa yang dilakukan Bro Agus itu, kejahatan, perbuatan yang dilakukan Bro Agus itu terhadap kami tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kami akan membalas kejahatan Bro Agus itu dengan kebaikan. Kami tetap membalas dengan kebaikan. Karena itu yang diajarkan Tuhan kepada kami. Ayat yang berikutnya di dalam Lukas 6 ayat yang ke-27 mengatakan, "Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu." Wah, luar biasa. Walaupun Bro Agus membenci, memusuhi, menghina kami orang Kristen, kami tetap mengasihi dan berbuat baik terhadap Bro Agus. Karena itu yang diajarkan Tuhan kami kepada kami. Ayat berikutnya di dalam Lukas 6 ayat yang ke-37 mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni." Bro dan sis, perbuatan yang dilakukan oleh Bro Agus terhadap kami orang Kristen, kami tidak akan membalas. Kami mengampuni dia. Dan hak pembalasan adalah haknya Tuhan. Jadi apa yang kami lakukan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Ketika dia menghina, ketika dia menghujat, ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral, tidak beretika, itu dia tidak sedang melakukan kepada kami orang Kristen. Tetapi justru dia sedang melakukan itu terhadap Tuhan yang punya firman itu. Jadi bro dan sis, penghinaan, hujatan, perbuatan yang tidak beretika, tidak bermoral yang dilakukan Bro Agus, dia sedang melakukan itu untuk Tuhan yang punya firman. Jadi kami hanya serahkan kepada Tuhan karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Dia sedang menantang Tuhan, dia sedang menghina Tuhan, dia sedang berperang dengan Tuhan. Oleh sebab itu kita tinggal tunggu waktu. Apa pembalasan Tuhan? Segala kejahatan, segala perbuatan ada konsekuensinya. Dan konsekuensi apa yang dilakukan oleh Bro Agus itu kita serahkan kepada Tuhan. Karena itu haknya Tuhan. Tuhan akan membalas setiap perbuatan yang dilakukan Bro Agus itu. Kita serahkan kepada Tuhan. Jadi bro dan sis, kita semua warga negara Indonesia yang sudah punya agama masing-masing, marilah kita saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain, saling menjaga satu dengan yang lain, agar supaya bangsa kita ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita semua sehati, sepikir, sejiwa menjaga toleransi di bangsa kita ini, maka bangsa kita ini akan aman, tentram, bahagia, dan diberkati oleh Tuhan. Itu yang kita inginkan bagi bangsa kita ini. Tuhan memberkati.